Nah, sudah ada 5 nama, ya. Tapi kita harus 5 nama. godok lagi, karena begini. Menyerang timnas Indonesia, Ole Romeni mengucap syukur bisa kembali bermain untuk Oxford United setelah sebelumnya absen cukup lama karena cedera. Ole Romeni sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki di turnamen pramusim Piala Presiden 2025 pada Juli lalu. Cedera itu membuatnya absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Setelah pulih, Romeni sudah kembali bermain di laga melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat Piala Dunia 2026 pada Oktober. Sayangnya, kehadiran striker 25 tahun belum mampu meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Langkah Garuda terhenti di babak keempat setelah menelan kekalahan dari Arab Saudi dan Irak. Romeni langsung kembali ke Inggris setelah Indonesia dipastikan gagal lolos ke putaran final. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan comeback bersama Oxford. Momen tersebut terjadi saat Oxford berhadapan dengan Stoke City pada lanjutan divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris Rabu dini hari WIB. Romeni masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-81 dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 0-3 untuk kekalahan Oxford. Meskipun kalah, rasanya senang bisa mengenakan jersey ini lagi dan kembali ke lapangan setelah sekian lama. Terima kasih atas sambutan hangatnya, tulis Romeni di Instagram. Bek timnas Indonesia U17 Matthew Baker menegaskan skuad Garuda Muda tidak gentar menghadapi Brasil pada laga kedua grup H Piala Dunia U17 2025. Meski tim Samba dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia, Baker menilai peluang selalu terbuka bagi siapapun di atas lapangan. Dalam wawancaranya bersama FIFA, pemain berdarah Indonesia-Australia itu menegaskan bahwa Indonesia memilih fokus dari satu laga ke laga berikutnya tanpa terbebani nama besar lawan. Kami belum mempelajari banyak hal tentang Brasil. Kami melangkah laga demi laga. Saya tahu itu akan menjadi pertandingan besar, tapi ini sepak bola, apapun bisa terjadi, ujar Baker. Baker menegaskan bahwa perbedaan peringkat atau reputasi bukan alasan untuk menyerah sebelum bertanding. Pemain kelahiran Australia itu juga menilai, keberhasilan Indonesia tampil di ajang bergengsi ini menunjukkan betapa besar potensi sepak bola tanah air. Itu menunjukkan betapa besar potensi negara ini. Di masa depan kita bisa menyaingi negara seperti Brasil, tambahnya. Meski Indonesia kalah 1-3 dari Zambia di laga perdana, Baker tetap melihat banyak hal positif yang bisa dijadikan bekal menghadapi laga berikutnya. Brasil sendiri datang dengan status favorit juara. Tim asuhan Felipe Leal itu menghancurkan Honduras 7-0 di laga pembuka dan kini memimpin klasemen sementara grup H dengan 6 poin. Pertandingan Indonesia versus Brasil akan berlangsung di lapangan Aspire Zone, Al Rayyan, Jumat pukul 22.45 WIB. Laga ini akan menjadi ujian terbesar Garuda Muda di fase grup sebelum menghadapi Honduras pada laga terakhir Senin. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berbicara tentang perkembangan pencarian pelatih Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini dalam posisi tanpa pelatih setelah sepakat mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Ini membuat Timnas tidak akan turun pada FIFA Matchday bulan November. Namun pencarian pelatih terus dilakukan karena mereka akan mulai mengejar pundi-pundi poin FIFA pada tahun depan. Pemilihan yang tepat diharapkan bisa menjadi jalan untuk skuad Garuda kembali kompetitif menjelang Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030. Erick Thohir menjelaskan bahwa tahun depan mereka akan fokus pada agenda FIFA Matchday. Sejauh ini sudah ada 5 nama yang berpeluang menjadi pelatih Timnas Indonesia. Tentunya proses diskusi masih terus berjalan karena mencari sosok yang tepat untuk skuad Garuda tidak mudah. Banyak komunikasi yang harus dilakukan oleh PSSI untuk mengambil keputusan. Kalau sudah ada 5 nama ini, kan kita harus coba diskusi dengan banyak pihak, termasuk dari PSSI dan stakeholder pemerintah, kata Erick Thohir. Sosok yang menjabat sebagai Menpora ini melanjutkan, 5 nama ini belum pasti akan bersedia untuk melatih Timnas Indonesia. Pasalnya ini baru rencana dan tentu masih terbuka ada nama-nama baru yang akan masuk dalam daftar. Apalagi sebelumnya ada 10 pelatih yang masuk daftar dan setengahnya tidak bersedia. Selain itu, proses yang akan dilakukan PSSI masih panjang dan mereka tidak akan terburu-buru. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengatakan determinasi pemainnya berbeda saat babak pertama dan kedua laga melawan Zambia U17. Ia menilai di babak kedua, Evandra, Florasta, dan kawan-kawan bermain lebih baik sehingga mencetak lebih banyak peluang. Jika saja Timnas Indonesia U17 bermain seperti di babak kedua sepanjang pertandingan ini, bukan tak mungkin skuad Garuda Asia meraih poin.
Timnas Indonesia U17 kalah 1-3 dari Zambia U17 dalam laga yang digelar di lapangan 7 Aspire Zone, Doha, Qatar, Selasa 4 November 2025 malam. Skuad Garuda Asia sejatinya berhasil unggul lebih dulu lewat gol Zahabi Goli pada menit ke-12. Sayangnya, tim besutan Nova Arianto itu kehilangan fokus. Sebab Zambia U17 berhasil membalas 3 gol beruntun hanya dalam kurun waktu 7 menit saja. Bagi Nova Arianto, kekalahan ini memberikan pelajaran penting kepada anak asuhnya. Menurutnya, dalam pertandingan dengan level seperti ini, pemain tidak boleh bermain takut. Hal itu terbukti pada permainan Timnas Indonesia U17 di babak pertama. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menantang Timnas Brazil U17 di matchday kedua Grup H pada Jumat 7 November 2025 pukul 22.45 WIB. Tentunya ini menjadi rintangan berat bagi skuad Garuda Muda. Timnas Indonesia U17 saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup H dengan 0 poin, sama seperti Honduras U17 di posisi terakhir. Sementara itu Zambia U17 di urutan kedua dengan 3 poin dan Brazil U17 di puncak klasemen. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara setelah Timnas Indonesia U17 kalah 1-3 dari Zambia dalam pertandingan pertama Piala Dunia U17 2025 di lapangan 7 Aspire Zone, Selasa. Indonesia unggul 1-0 lebih dulu atas Zambia dalam laga tersebut melalui gol yang dicetak Zahabi Goli pada menit ke-12. Akan tetapi, Zambia bisa membalikkan keunggulan sebelum turun minum berkat 2 gol Abel Nyirongo dan Lukonde Nguale. Kendati hasil tidak sesuai dengan yang diharapkan, Erick Thohir tetap memberikan apresiasi atas perjuangan Garuda Asia. Bukan hasil yang diinginkan, tapi Timnas Indonesia U17 sudah berjuang sekuat tenaga menghadapi Zambia pada pertandingan pertama Piala Dunia U17 2025. Sempat unggul lebih dulu, Timnas U17 harus takluk dari Zambia dengan skor akhir 3-1, kata Erick Thohir dalam unggahan di Instagram. Erick yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga ini berharap tim asuhan Nova Arianto bisa bangkit untuk 2 laga berikutnya. Selanjutnya, Timnas U17 akan menghadapi tim kuat Brazil pada Jumat dan pertandingan terakhir melawan Honduras Selasa. Setelah kehilangan poin pada matchday pertama Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 kini menempati peringkat ketiga dalam klasemen Grup H Piala Dunia U17 2025 di bawah Brazil dan Zambia. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengaku dirinya tidak akan mengubah formasi saat melawan Brasil di laga kedua Grup H Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, yang harus ditingkatkan adalah mental bertanding pemain. Adapun duel Timnas Indonesia U17 versus Brasil berlangsung di lapangan 7 Aspire Academy Doha Jumat. Laga ini tentu menjadi yang terberat bagi Evandra Floresta dan kawan-kawan. Terlebih lagi, tim Merah Putih punya modal jelek usai kalah 1-3 di laga perdana melawan Zambia. Kalau formasi tetap sama, tapi sekali lagi pressure memang menjadi salah satu keunggulan di Piala Dunia ini, kata Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova mengaku kini pekerjaan rumahnya adalah memperkuat mental anak asuhannya. Lelaki yang pernah memperkuat Persib Bandung itu mempertebal mental pemain agar tidak takut dengan Brasil. Ia berharap para pemain bisa tampil bagus sepanjang laga. Tentu harapannya bisa mendapat 3 poin. Evandra Floresta dan kawan-kawan saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup G dengan koleksi 0 poin dan selisih gol -2. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi 5 calon pelatih untuk Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Erick dalam podcast Bukan Kaleng-Kaleng yang tayang pada Selasa. Erick menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih masih terus berjalan dan memerlukan pembahasan bersama banyak pihak. Kalau sampai 5 nama ini kita harus diskusi lagi dengan banyak pihak, tentu yang ada di PSSI maupun stakeholder yang ada di pemerintah. Karena 5 nama ini kan satu belum tentu available. Maksudnya ini kan baru cita-cita. Pas ditanya mau nggak? Enggak, kata Erick. Erick juga menekankan pentingnya kesabaran dalam menentukan sosok pelatih terbaik untuk Timnas Indonesia. Ketika ditanya oleh host mengenai asal calon pelatih apakah dari Amerika Latin, Eropa, atau Indonesia, Erick memilih tidak membocorkan secara spesifik. Sintayong menyukai unggahan Mochamed Iriawan atau Iwan Bule yang meminta PSSI kembali mengontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Kamis 16 Oktober 2025, PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Tidak hanya Patrick Kluivert, tapi ada sekira 17 staf kepelatihan yang tak lagi bekerja untuk Timnas Indonesia. Kondisi ini membuat pencinta sepak bola tanah air bertanya-tanya, siapa pelatih Timnas Indonesia selanjutnya?
Ada banyak pencinta timnas Indonesia yang meminta Sintayong comeback membesut skuad Garuda.